Baik semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Oke, baik ya sampai begini. Nah, alhamdulillah ya, tentunya kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang dan bisa bersilaturahmi dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Masih di mata di Jepang di pertemuan kedua. Jangan lupa kalian mengisi daftar hadir ya. Jangan lupa sudah di-share di Google Classroom. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita baca doa percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini adalah pertemuan kedua. Nah, tujuan pembelajaran ini kalian nanti mengidentifikasi upaya pemerintah Jepang untuk memperkuat kedudukannya di Indonesia. Nah, ini adalah materinya, upaya pemerintah Jepang untuk memperkuat kedudukan di Indonesia. Kembali saya ingatkan bahwasanya semua materi ada ya di dalam modul yang telah dibagikan di Classroom. Coba kalian amati ya. Di sini ada dua gambar. Saya mau bertanya pada kalian, kira-kira apa sih kaitan antara gambar ini dengan materi yang sedang kita pelajari? Sangat berperan nggak RT RW? Penting, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Penting, Penting, ya. Pak. Contohnya kalau kalian ingin membeli barang online, itu kan pasti jelas harus ada RT RW rumah kalian. Kalau nggak bisa kesasar orang ngirim, ya kan? Iya. Nah, RT RW itu Iya, Pak. peninggalan dari Jepang. Jadi yang membentuk sistem RT RW adalah Jepang. Mengapa Jepang membentuk RT RW? Jelas di sini ada kaitannya dengan memperkuat kedudukan. Nah, itu ya poinnya satu. Nah, coba kalian amati dulu tayangan video berikut ini. Jepang datang ke Indonesia dalam kondisi perang dunia yang berkecamuk. Di Jepang, diberlakukan pemerintahan militer yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hideki Tojo. Semuanya tadi sudah ditayangkan video ya terkait dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi banyak sekali cara-cara Jepang untuk memperkuat kedudukannya di Indonesia. Tentunya di bidang politis, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagaimana usaha Jepang untuk menanamkan kedudukannya di Indonesia. Tentu saat ini pun sama ya, bagaimana Jepang ingin mempertahankan kedudukan Indonesia dalam bidang ekonomi. Itu kita sebagai bangsa Indonesia harus melihat seperti itu. Harus bisa kita juga membuat suatu produk yang bisa bersaing dengan negara lain ya, khususnya dengan Jepang. Nah, setelah melihat tayangan tadi, kalian coba seperti biasa ya, kalian buatlah pertanyaan mengenai video yang ditayangkan yang tentunya berhubungan dengan dampak kedatangan saudara tua dalam berbagai kehidupan. Silakan yang mau bertanya seperti biasa ya, seperti biasa kalian ketik di kolom komen. Oke, ada beberapa pertanyaan sudah datang dari Sarika. Kenapa Jepang membuat banyak organisasi seperti 3 di Indonesia? Lalu bagaimana Jepang dalam menarik simpati bangsa Indonesia? Pertanyaannya bagus-bagus semua. Masih ada, saya akan memberikan poin reward dulu ya, Januar. Nih ya, kalian sekarang membagi kelompoknya ada 6 kelompok ya, sama seperti pertemuan pertama di materi ini. Kelompok 1 dan 2 tentang upaya Jepang untuk memperkuat kedudukannya di Indonesia. Kalian nanti juga mempresentasikan nilai-nilai perjuangan. Nah, ini tentunya untuk nilai keterampilan juga. Jadi ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan selain nilai sikap. Sekarang seperti biasa, kalian silahkan membuat room masing-masing ya untuk berdiskusi. Waktunya 20 menit ya. Menitan lagi saya akan keliling untuk ke room masing-masing kelompok. Nah, berjalan lancar. Kalau begitu dilanjut dulu ya. Saya mau keliling dulu ke kelompok lain. Tapi ada masalah nggak? Ada permasalahan tidak? Tidak, Pak. Tidak, Ya. Pak. Oke, kalau begitu selamat melanjutkan dulu ya. Kalau kehidupan politik pada masa dudukan Belanda itu dia pakai DVD Etibara adu domba. Nah, mungkin daerah-daerah di Indonesia Assalamualaikum. Gimana diskusinya? Lancar? Waalaikumsalam. lancar, Pak. Lancar. Salam. Ya, gimana diskusinya? Diskusinya gimana, lancar? Lancar, Pak. Udah dapat pembagiannya kok, Pak. Oke, silakan dilanjut ya. Salam, Pak. Halo, Bapak. Oke, halo. Gimana nih diskusinya? Lancar semua? Dia cari di internet, Pak. Lancar, Pak. Belanda ngejajah Indonesia buat ambil rempah-rempahnya sama sumber daya alamnya kan. Tapi nggak sih. Ini kalau Parti Bangsa Indonesia.
Datang kenapa? Berarti gue terakhir ya bacaannya? Enggak. Tadi ada di Waktu zaman Belanda, dia di Eropa yang gara-gara runtuhnya Konstantinopel deh jadinya. Organisasi dan semi militer organisasi Peta. Silakan masuk ke room utama. Iya Pak. Oke Pak. Halo semuanya, sekarang kalian sudah bergabung ke room utama ya, dan saatnya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, hasil dari mencari informasi, saatnya untuk dieksekusi melalui presentasi. Saya minta kelompok 1 ya, kelompok 1 silakan untuk presentasi, dan kelompok 2 nanti menanggapi atau baik. Untuk kelompok 1 dipersilahkan, waktunya sekitar 4 menit. Upaya Jepang untuk memperkuat kedudukannya di Indonesia itu dengan membentuk organisasi militer seperti Heiho, Peita, Seinigan, Heibodan, Fujinkai, Jawakokai, dan Jibautai. Merupakan organisasi bentukan Jepang untuk memperkuat Heiho pada 3 Oktober 1943. Selanjutnya ada upaya Jepang untuk mempertahankan kedudukan di Indonesia di bidang politik. Dalam usaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan tujuan agar rakyat mau membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Bidang ekonomi itu untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dan industrinya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dampak negatif dan positif masuknya Jepang ke Indonesia. Untuk dampak positif di bidang politik masuknya Jepang ke Indonesia adalah 1. Melarang penggunaan bahasa Belanda. Bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar Indonesia. Lalu ada dampak negatif pada bidang sosial budaya. Yang pertama adalah pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil. Kemudian semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti bahasa Indonesia seperti Batavia menjadi Jakarta. Materinya adalah perbandingan penjajahan Belanda dengan masa pendudukan Jepang. Pertama, sistem pemerintahannya. Belanda menggunakan sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan itu ada 3. 1. Pemerintahan militer angkatan darat, yaitu Tentara ke-25 atau Tomi Sudan. Oke, sudah semua. Baik ya, saya random yang namanya muncul. Silakan untuk memberikan pendapat terkait dengan apa sih nilai-nilai kepahlawanan yang dapat diambil oleh generasi saat ini terkait dengan para pahlawan pada masa itu, para pejuang pada masa pendudukan Jepang. Saya akan mengacak sekarang. Muhammad Paundra. Sendiri, contohnya seperti yang Seikere, Pak. Antaja. Kepahlawanan yang bisa diteladani, kelas atau rela berkorban untuk kehidupan bangsa yang lebih sejahtera. Kenapa yang kamu pilih adalah ikhlas rela berkorban? Karena para pahlawan perlu mengorbankan waktu, tenaga, hingga nyawanya. Artinya kita di sini berkat para pejuang. Kita merasakan kemerdekaan berkat para pejuang. Para pejuang mana yang ikhlas rela berkorban? Bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, tapi untuk seluruh bangsa Indo. Mungkin ada yang ingin memberikan pendapat tanpa diacak? Contoh sikap pahlawan yang dapat diteladani yaitu cinta tanah air. Kesimpulannya, kira-kira apa nih kesimpulan yang bisa kita pelajari hari ini dari materi yang telah kita pelajari? Saya Pak. Silakan Azba. Menurut saya dengan materi hari ini berjalan, baik ya, selanjutnya adalah refleksi. Apa hikmah pembelajaran kita hari ini? Silahkan yang ingin memberikan pendapat. Menurut saya, yang saya dapat dari pembelajaran hari ini, yakni kita belajar untuk melihat hal-hal positif dan negatif apa yang terjadi di masa lampau. Jadi kita mengambil hikmahnya dan pelajari kembali agar tidak terjadi hal-hal negatif seperti sebelumnya. Oke, Karisa, terima kasih, bagus ya. Ada lagi nggak satu orang lagi? Saya mau Pak. Silakan Akila. Ya Pak, jadi hikmah yang kita dapat intinya pokoknya jangan mudah percaya juga sama orang asing. Terus yang kedua itu kita tuh juga harus yang namanya sejarah itu jangan pernah dilupakan karena biar kita tahu metode gimana penjajah itu masuk ke Indonesia, dan di situ kita belajar nanti biar nggak gampang terpengaruhi gitu Pak. Dan jiwa nasionalismenya juga dikembangin lagi Pak. Patriotismenya juga Pak. Ya, itu aja sih Pak.
Oke, Akila, good job ya, semua bagus hari ini. Terima kasih semuanya, waktunya sudah selesai. Saya selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu jaga jarak, jaga diri, jaga badan kalian, dan jangan kemana-mana, selalu di rumah saja, stay at home. Mari kita berjuang untuk melawan COVID-19 secara bersama-sama, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia. Hairul Kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dan silahkan sudah diperbolehkan untuk live dari Meet. Terima kasih, Pak.